Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, keadaan sehat. Jadi jumpa lagi kita dalam pembelajaran kimia. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak, di pagi ini kita akan belajar mengenai topik energetika ya, yang subtopiknya sangat banyak sekali. Jadi akan kita bagi menjadi beberapa pertemuan. Kali ini kita akan mencoba mendalami 3 subtopik ya sekaligus ya. Tapi kalau misalnya nanti tidak sempat, akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya harus memastikan kalian paham per subtopiknya supaya tidak ketinggalan lagi pembelajarannya. Oke, adapun subtopik yang akan kita bahas pagi ini adalah mengenai entalpi, perubahan entalpi dan perubahan entalpi yang simbolnya itu delta H ya, serta hubungannya dengan energi dalam dan kalor. Dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Ada beberapa indikator pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, siswa dapat membedakan antara entalpi dan perubahan entalpi. Apa bedanya, Nak? Ada satu kata di situ ya, tapi nanti akan saya tunjukkan. Yang kedua, siswa dapat menentukan energi dalam suatu sistem kerja. Yang ketiga, siswa dapat menentukan perubahan entalpi dari kalorimetri. Nah, nanti kalau misalnya tidak cukup waktunya, maka indikator pembelajaran ketiga ini akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, insya Allah ya. Oke, ini dia mengenai entalpi ya. Jadi entalpi itu adalah jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Jelas ya? Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk mengukur suatu energi itu sangat sulit dilakukan. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah mengukur selisihnya begitu. Makanya dalam hal ini untuk entalpi kita tambah istilah perubahan dengan menambahkan simbol delta ya, seperti tadi segitiga gitu bentuknya ya. Jadi itulah perubahan itulah perbedaan antara entalpi dengan perubahan entalpi. Kalau entalpi simbolnya H aja, perubahan entalpi pakai delta H. Jadi kalau kita mau menghitung entalpi, yang bisa kita hitung itu adalah perubahannya. Jadi delta H yang bisa kita hitung, ya. Oke. Kemudian ada hubungan antara entalpi dengan energi yang terkandung dalam sistem dan kerjanya. Ini mungkin di fisika juga pernah dipelajari waktu SMP ya. Jadi apa itu hubungannya? Ini dia. Entalpi itu merupakan penjumlahan antara energi yang terkandung dalam sistem dengan kerjanya ya. Dengan keterangan masing-masing E itu ini dengan satuan-satuannya ini. Sudah bisa kalian lihat ya. E itu energi, joule, V itu volume nanti ya. W kerja sistem, P tekanan. Nah, ini dari mana, Sir? Ini kok dipecah lagi W-nya. W itu diperoleh dari perkalian antara tekanan dengan volume. Yang masing-masing satuannya adalah ATM dan liter. Ini diingat dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bahas perubahannya gimana? Nah, jadi menurut hukum termodinamika yang pertama, delta E itu sama dengan Q tambah W. Q itu apa, Nak? Q itu menyimbolkan tentang apa? Q
Q itu simbol dari apa? Kalau di dalam fisika itu dipelajari mengenai apa dulu ya? Mengenai yang bahas-bahas termometer itu apa? Subtopik apa itu di fisika? Kalor. Bahas apa itu, Imam? Kalor, Sir. Kalau nggak salah. Kalor. Kalor. Iya. Memang kalor juga di fisika? Iya, biasanya pakai Q, Sir. Ya, ya. Kalor itu kesimbolan dari Q. Tapi sebenarnya ini hanya masalah variabel aja ya. Kalau misalnya kalian tidak suka dengan simbol Q, kalian bisa menggantinya dengan simbol yang lain. Ini hanya variabel aja. Nah, keterangannya bisa kan baca di sini. Membedakan antara nilai positif negatifnya kapan saja terjadi pada variabel Q, W, dan E. Kalau positif di Q, maka artinya sistemnya menerima panas atau kalor ya. Kalau Q-nya negatif, maka sistemnya melepas panas. Kalau W, ternyata sistemnya melakukan kerja. Maka kalau dia melakukan kerja, nilainya positif. Kalau dia negatif, sistem dikenai kerja. Ini diingat ya, hanya ini aja yang terbalik yang W-nya. Sementara antara Q sama E itu sama. Kalau energi yang diterima berarti positif, kalau dilepas berarti negatif. Di bagian W-nya saja yang berkebalikan ya. Kalau dia ternyata melakukan kerja, maka dia W-nya positif. Kalau dia dikenai kerja, maka dia bertindak sebagai pasif ya. Pasif, maka dia nilainya negatif. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Kalau misalnya sebuah motor listrik itu menghasilkan 15 kJ energi tiap detik katanya sebagai energi mekanik dan kehilangan 2 kJ sebagai panas. Maka berapa perubahan energi dalamnya? Nah, ini kira-kira rumus mana yang kita gunakan? Mana? Perpindahan energi, Sir. Iya, perpindahan energi apa rumusnya tadi? Yo. Q tambah W, Sir. Dari variabel sebelah kiri sama dengan lah. Nah, ruas kiri sama dengannya apa? Ruas kiri sama dengannya apa? Delta E, Sir. Iya, itu maksudnya. Loh, kok nggak mau ya? Oke. Delta E sama dengan? Q tambah W, Sir. Ya, Q tambah W. Nah, persoalannya sekarang kan kita menentukan Q-nya itu positif, negatif, W-nya itu positif atau negatif gitu kan. Nah, kita lihat lagi, tinjau ulang kembali dari contoh soal, menghasilkan. Kalau menghasilkan dia melakukan kerja atau dikenai kerja? Melakukan kerja, Sir. Nah, melakukan kerja berarti dia nilainya positif atau negatif? Positif, Sir. Positif, Sir. Positif, Sir. Menghasilkan kerja. Iya, positif. Mana tadi ya? Iya, melakukan kerja ya. Sebagai energi mekanik. Berarti Q-nya itu, W-nya itu positif 15. Kemudian kalau dia kehilangan gimana nak? Melepaskan, Sir. Melepas, Sir. Berarti ini negatif 2 ya. Nah, berapa jadinya hasilnya? 13, Sir. Ya, 13. 13. Satuan awalnya kilojoule. Oke, mungkin dia. Perubahan energi dalam. Oke, aman ya? Aman? Aman, Sir. Ya. Aman, Sir. Aman, Sir. Lanjut hukum kekekalan energi. Nah, katanya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang lain. Nilai energi suatu materi tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanyalah perubahan energi. Ini yang saya sebut tadi ya. Makanya kita akan terbiasa ke depannya mengenal istilah delta. Seperti ini penggambarannya, delta E. Gitu. Demikian juga entalpi yang bisa diukur itu hanya perubahannya, bukan entalpinya. Oke. Ini rumus perubahan entalpi. Nah, jadi perubahan entalpi itu
bisa kita peroleh dengan mengurangi entalpi produk dengan entalpi reaktan. Jadi kalau kita telah kembali mengenai persamaan reaksi kimia, dalam persamaan reaksi itu kan ada yang namanya reaktan, ada yang namanya produk. Reaktan itu berada di sebelah kiri panah, sementara produk itu berada di sebelah kanan panah. Begini ya. Ini nak. Jadi waktu kita kurangi, dia bisa saja bernilai positif, dia bisa saja bernilai negatif. Bagaimana kalau dia bernilai positif? Nah, ini keterangannya. Dia akan bernilai positif datahannya apabila entalpi produk itu lebih besar dari entalpi si reaktan. Jadi waktu diselisihkan seperti ini, dia akan bernilai positif. Artinya terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Diserap kalornya. Oke. Nah, sementara itu kebalikannya. Bila nanti ternyata entalpi reaktannya itu lebih besar dari entalpi produk, maka diperoleh daya tahannya itu bertanda negatif. Berarti terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, saya rasa kalian akan bisa lebih memahami kalau kita bahas contoh. Nah, ini analogi gambarnya ya. Jadi katanya nak, kalau seandainya kalornya itu berasal dari lingkungan masuk ke dalam sistem, ini analoginya ya, maka delta H-nya nanti akan bernilai positif. Sementara itu dibalik, apabila ternyata sistemnya itu mengeluarkan kalor, kalornya dilepas dari sistem ke lingkungan, maka delta H-nya itu akan bernilai negatif. Gitu ya. Secara grafik, gini bisa kita lihat diagram entalpi. Tadi kan rumus untuk delta H-nya itu ini ya, delta H HP kurang HR. Nah, kita tinjau di sini. Kalau bagian sumbu Y-nya itu merupakan keterangan untuk entalpi. Jadi di sini kan reaktan, nih di atas, berarti bagian titik ini merupakan HR. Ini ya, HR, artinya entalpi reaktan. Sementara di titik ini itu merupakan HP. Nah, dari posisi seperti ini, siapa yang kira-kira energinya lebih besar antara entalpi reaktan sama produk? Siapa yang lebih besar, nak? Siapa yang posisinya di atas, nak? Reaktan, sir. Iya, reaktan. Artinya kalau di sini, nak, entalpi reaktan itu lebih besar dari entalpi produk. Sehingga waktu kita selisihkan, maka dia akan bernilai negatif. Benar tidak? Kita ambil contoh ini misalnya angkanya 40. Ini 20. Ya. Jadi kalau misalnya untuk mencari data hanya itu adalah 20 dikurang 40. Berapa nih hasilnya? Minus 20, Sir. Min 20. Min itu kan di bawah dari 0 kan? Artinya delta H-nya itu di bawah 0. Berarti terjadi reaksi eksoterm. Apa yang dimaksud dengan reaksi eksoterm? Reaksi yang menyatakan terjadinya perpindahan energi dari sistem menuju lingkungan. Kalau eksoterm itu keluar ya dia. Ini nak. Ini itu eksoterm. Sementara kalau yang ini endoterm. Ekso keluar ya. Endo ke dalam panasnya. Keluar dari mana dan ke dalam yang mana? Dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Itu aja kok pembedanya. Misal, kalau misalnya saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan sistem, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Bisa nggak membedakan? Sistem itu, nak, merupakan bagian yang menjadi pengamatan kita. Sementara kalau lingkungan adalah segala hal yang di luar dari bagian yang kita amati. Itu aja kok bedanya. Paham ya?
Kembali lagi kemari. Kalau di sini, siapa yang lebih tinggi entalpinya? Entalpi produk atau entalpi reaktan? Produk, Sir. Produk, Sir. Entalpi produk. Ini entalpi reaktan. Jadi waktu kita selisihkan, dia akan membentuk positif. Karena apa? Karena entalpi produknya lebih besar dari entalpi reaktan. Ini nak ya. Paham sampai di sini? Oke, kita simpulkan lagi karena ini dia bernilai negatif, ini merupakan reaksi eksoterm. Ya, keluar dia panasnya. Kalau ini positif dia endoterm. Sengaja saya tulis kembali walaupun di sini sudah ada untuk mengingatkan saja, ya. Itu bedanya. Kita masuk ke contoh. Bila kita diminta menggambarkan diagram entalpi dari reaksi berikut. Nah, perhatikan dulu. Kalian harus bisa membedakan antara dia itu reaksi eksoterm atau endoterm dari persamaan reaksi yang dikasih tahu. Ini persamaan termokimia namanya, Nak. Apa beda persamaan reaksi kimia dengan persamaan termokimia? Nah, kalau persamaan termokimia biasanya diketahui energi yang terlibat. Itu aja bedanya. Ya. Kalau ini saja dibuat itu persamaan reaksi namanya. Tapi karena ininya ada, ini namanya persamaan termokimia. Paham? Sampai di sini? Paham, Sir. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, pertanyaan saya kepada kalian adalah ini posisinya energi ditulis di sebelah kanan panah, artinya dia melepas atau menangkap. Artinya melepas atau menangkap, Nak? Melepas, Sir. Hah? Menangkap atau melepas? Melepas, Sir. Ya, kalau di kanan namanya melepas, Nak ya. Melepas. Ini di sebelah kanan panah. Kalau di sebelah kanan panah namanya melepas. Sementara kalau nanti dia di sebelah kiri panah, di sini nanti namanya menangkap atau menerima ya. Menerima itu berada di kiri panah. Yang mana panahnya? Ini ya, ini panahnya. Itu bedanya ya. Nah, kalau dia melepaskan panas, melepaskan energi, dia eksoterm atau endoterm tadi? Eksoterm, Sir. Ya, dia eksoterm. Nah, masih ingat eksoterm tadi bagian diagramnya entalpi reaktannya di atas atau di bawah? Di bawah. Atas, Sir. Ya, di atas ya entalpi reaktannya. Berarti ini HR, di sini HP. Sekarang yang sebelah kiri panah ini namanya reaktan atau produk tadi? Produk, Sir. Iya, sebelah kiri panah itu namanya reaktan. Oh, ini spidola ya. Ini reaktan namanya, Nak. Ini reaktan ya. Reaktan. Sementara sebelah kanan panah namanya produk. Produk. Ini panah ya. Panah yang membatasi ya. Tuh. Oke, kita lanjut. Berarti yang menjadi reaktannya di sini spesies apa aja? Karbon monoksida dan oksigen. Itu yang kita tuliskan di sini ya. Jadinya ini CO wujud gas tambah O2 wujud gas. Ini sebagai apa, Nak? Reaktan atau produk? Reaktan atau produk? Ya, reaktan. Nah, tanda panah ini itu selalu berasal dari reaktan ke produk. Berarti ini reaktannya. Ke produk ini di bawah kan? Berarti kita panahkan ke produk. Produknya siapa? Si CO2 wujudnya gas. Nah, ini Nak jadinya.
Jadi beginilah penggambaran diagram entalpi dari reaksi karbon monoksida gas dengan oksigen wujud gas menghasilkan karbon dioksida. Apa yang kurang? Yaitu si delta H-nya. Si delta H-nya belum kita tulis ya. Ini delta H-nya. Karena dia melepas berada di posisi kanan, maka nilainya itu adalah negatif X kilojoule. Walaupun di sini positif, karena dia posisinya di sebelah kanan, maka dia akan bernilai negatif ya. Reaksinya apa namanya tadi? Reaksi eksoterm. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Nak? Tidak, Sir. Oke. Tidak, Sir. Nah, kalau begitu, untuk soal seperti ini bisa dikerjakan. Nah, saya bantu yang menentukannya ya. Ini Nak, perhatikan energinya ini ya, energinya. Berarti dia reaksi eksoterm atau endoterm? Eksoterm atau endoterm? Slide-nya nggak nampak, Sir. Loh, nggak nampak ya? Iya, Sir. Belum. Masih yang tadi, Sir. Ini udah saya ganti loh. Sinyalnya agak lambat di sini ya. Karena pembagian. Ini udah nampak, Nak? Belum? Belum, Sir. Yang tadi. Nggak nampak ya, Bi? Ini nggak nampak juga? Belum, Sir. Belum, Sir. Hah? Ini udah? Sir. Hah? Udah? Oke, ini nah, ini eksoterm atau endoterm? Ini yang saya tanda ini. Kelewatan. Iya, udah, Sir. Ini yang Y saya tanda ini, nampak? Nampak, Sir. Ya, ini eksoterm atau endoterm? Eksoterm, Sir. Karena dia Eksoterm. posisinya masih di kanan, berarti dia termasuk ekso. Eksoterm. Iya, eksoterm. Berarti kalau dia eksoterm, panahnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Atas ke Iya, atas ke bawah ya. Karena dia panah itu selalu dari reaktan ke produk. Berarti ini mirip seperti yang tadi ya. Coba yang ini, Nak. Ini perhatikan. Yang mana yang menjadi energinya? Eksoterm, Sir. Ini, sebelah sini. Endoterm, Sir. Iya, Endoterm, endoterm. Ini endoterm. Jadi ini panahnya gimana, Nak? Dari atas ke bawah atau bawah ke atas? bawah, Sir. Bawah ke atas ya. Coba kita gambarkan ya. Sebentar ya. Siapa yang menjadi reaktan? NH2. Ya, berarti ini CONH2 HR-nya di bawah ya. Ini HP. HR-nya itu adalah CONH2 dua kali. Wujudnya apa? Solid. Ditambahkan dengan H2O, wujudnya liquid. Ini ya. Kemudian panahnya ke atas. Yang menjadi produk siapa? CONH2 dua kali, wujudnya larutan. Oke. Sekarang delta H-nya. Delta H-nya adalah positif ya, karena dia sebelah kiri. Berarti dia positif V kilojoule. Tinggal ini kita kotai. Kita kotai. Oke, selesai. Beginilah penggambarannya. Diagram entalpi untuk reaksi tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Sir.
Hati-hati ya tadi nak ya, bagian soal yang ini, walaupun dia positif karena posisinya di sebelah kanan panah, maka dia tetap nanti penulisan delta-nya itu bernilai negatif gitu ya. Jadi ada beberapa varian. Ini ekuivalen dengan kayak gini nak. Kalau saya tuliskan ya, ini ekuivalen bentuknya dengan gini. Ini HCl liquid ini ya. Ini panah. Ini MgCl2 Aq tambah gas hidrogen. Ini sama juga penulisannya begini nak. Delta H min Y kilojoule begitu. Jadi walaupun di sini positif, waktu dia pakai simbol delta H ditulis negatif Y kilojoule. Paham ya? Paham nak? Nah, sementara kalau yang ini penulisannya ekuivalen dengan seperti ini. Ini yang saya tulis ya. CONH2 dua kali solid ditambah H2O liquid. Ini menghasilkan CONH2 dua kali aquos. Di sini ada delta H. Karena dia menerima, maka dia positif V kilojoule. Paham nggak ya? Ini ekuivalennya ya. Di sini positif sebelah kiri. Jadi di sini positif. Paham ya nak ya? Paham? Paham, Sir. Ya. Paham, Sir. Maka bedakan antara reaksi endoterm dan eksoterm. Oke, kalau begitu kita lanjut. Ini silahkan di screenshot nak. Ini hubungan antara entalpi dengan kalor. Jadi ada beberapa perumusan yang saling disubstitusikan sehingga nanti membentuk kesimpulan bahwa pada tekanan tetap perubahan entalpi sama dengan kalor. Ini ya. Nanti perubahan entalpi sama dengan kalor. Ini tambahkan datanya. Pada tekanan tetap. Silakan di screenshot. Ini substitusi aja ya dari persamaan reaksi antara hubungan entalpi dengan energi dalam, dengan kerja, kemudian dipecah-pecah, OW-nya dipecah menjadi perkalian antara tekanan dengan volume, kemudian karena tekanannya tetap, maka cuman tekanannya aja yang nggak pakai delta, karena dia tetap nah ya, sisanya semuanya berubah, begitu dan seterusnya. Oke, saya rasa yang bagian kalorimetri ini akan kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya ya. Ini result saya nak. Sebentar saya ini dulu. Oke, kita perbaiki dulu ini nak ya. Ini bukan menjadi sistem ini nak. Ini sedikit saya perbaiki ya. Bukan ini sistemnya. Bukan motor listrik yang menjadi sistemnya. Maka artinya ini dikenai kerja. Berarti yang bagian ini juga bernilai negatif nak ya. Bukan positif. Jadi ini kita hapus, ini kita ganti. Ini negatif karena dia juga dikenai kerja. Saya ulangi sekali lagi, bukan motor listriknya yang menjadi sistemnya nak ya. Berarti dia dikenai kerja dari luar, dari motor listriknya. Ini menjadi negatif. Minus 2 dikurang 15. Jadi berapa nak? 17 bernilai negatif. Ini ya. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan ujian ya beserta kuis. Udah saya post itu di psikologi ujian KD 3.1. Kerjakan dengan serius. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Ya.